Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mahasiswa dari Universitas Diponegoro Semarang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah metode Wavelet dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Suparti MSI. Kami dari kelompok 7 terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja, inilah dia video presentasi dari kami. Sebelum kami membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Vika Ersita dengan NIM 240501181120025. Kemudian Lilis Andriani dengan NIM 240501181120042. Retno Utami dengan NIM 240501181120046. Nur Maftahiyatul dengan NIM 240501181120047 dan Agnes Rikumara dengan NIM 240501181140051. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang regresi wavelet thresholding pada data cross-section. Jadi, apa sih wavelet thresholding itu? Wavelet thresholding adalah suatu metode yang menekankan rekonstruksi wavelet dengan menggunakan sejumlah koefisien terbesar, yakni hanya koefisien yang lebih besar dari suatu nilai tertentu yang diambil, sedangkan koefisien selebihnya diabaikan karena dianggap nol. Nilai tertentu tersebut dinamakan nilai threshold atau nilai ambang. Tingkat kemulusan estimator ditentukan oleh pemilihan fungsi wavelet, jenis fungsi thresholding, level resolusi, dan parameter threshold. Kriteria paling dominan ditentukan oleh parameter threshold yang optimal, Ogden 1997. Dalam video ini akan dibahas metode wavelet thresholding pada data cross-section. Estimasi dengan metode wavelet thresholding menggunakan fungsi soft dan hard thresholding. Parameter threshold optimal yang digunakan yaitu universal, minimax, dan adaptive threshold. Skema thresholding untuk mengestimasi D terdiri dari 3 langkah dasar, yaitu yang pertama, menghitung koefisien wavelet melalui transformasi wavelet discrete atau DWT, yaitu W sama dengan Wx. Yang kedua, membentuk koefisien thresholding W pangkat T dilakukan sesuai fungsi yang diinginkan, yaitu fungsi soft atau hard thresholding. Yang ketiga, mengestimasi D melalui D topi pangkat T sama dengan W transpose dikali W pangkat T, atau inverse dari koefisien DWT yang telah di thresholding. Ada 2 jenis fungsi thresholding, yaitu yang pertama hard thresholding, di mana koefisien thresholding W pangkat T menjadi W pangkat HT dengan elemennya WJ, L pangkat HT, WJ, L jika mutlak dari WJ, L lebih besar dari lambda, dan 0 jika WJ, L yang lain. Yang kedua ada soft thresholding, di mana koefisien thresholding W pangkat T menjadi W pangkat ST dengan elemennya WJ, L pangkat ST sama dengan sig WJ, L F dari mutlak WJ, L minus lambda dengan sig WJ, L plus 1 jika WJ, L lebih besar dari 0, 0 jika WJ, L sama dengan 0, minus 1 jika WJ, L kurang dari 0. Lambda merupakan parameter thresholding. Ada 2 kategori pemilihan threshold, yaitu satu harga threshold untuk seluruh level resolusi atau global thresholding, dan satu threshold pada tiap level resolusi. Global thresholding berarti memilih satu parameter threshold yang digunakan untuk seluruh level resolusi. Ogden 1997 memberikan 2 pemilihan threshold yang bergantung pada banyaknya data pengamatan N, yaitu yang pertama, minimax threshold. Donoho dan Johnston 1994 dalam buku Ogden 1997 menampilkan sebagai berikut.
Selanjutnya ada universal threshold atau lambda pangkat U. Jika residual dari hasil estimasi berdistribusi white noise, maka Donoho dan Johnston dalam buku Percival dan Walden menyarankan parameter universal threshold, yaitu lambda pangkat U sama dengan sigma akar 2 log n. Sigma harus diestimasi dari data melalui fungsi median deviasi absolut, yaitu sebagai berikut. Pemilihan parameter thresholding selanjutnya dapat menggunakan level dependent thresholding, yaitu menentukan parameter di tiap level resolusi. Yang pertama ada threshold adaptif, mensyaratkan bahwa residual dari estimasi tidak berdistribusi white noise, yang berarti berlawanan dengan parameter universal threshold dan hanya digunakan dengan fungsi soft thresholding. Pemilihan threshold ini dengan prinsip untuk meminimalkan stand unbiased risk estimator pada suatu level resolusi. Threshold adapt untuk himpunan koefisien detail WJ,L yang beranggotakan L, koefisien didefinisikan sebagai berikut. Yang kedua ada threshold top, menentukan besarnya prosentase koefisien yang akan digunakan dari keseluruhan koefisien wavelet dalam merekonstruksi fungsi, misal 10% tertinggi, 5%, atau yang lain. Berikut adalah contoh permasalahan yang kami ambil. Digunakan data luas panen dan produksi padi tiap kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah data 32, yaitu sebagai berikut. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan software R. Yang pertama yang kita lakukan adalah input data. Akan dibentuk estimasi regresi wavelet thresholding metode HAR dengan menggunakan fungsi hard dan soft dengan 3 parameter threshold optimal, yaitu universal, minimax, dan adaptif. Pertama, melakukan estimasi regresi wavelet thresholding menggunakan fungsi hard. Estimasi regresi wavelet thresholding dengan fungsi hard. Yang pertama ada universal dengan sintaks sebagai berikut. Output yang didapat adalah nilai R kuadrat dari pemodelan wavelet hard thresholding universal optimization dengan level 1 adalah 0,9896958 dan nilai MSE yaitu 486691929. Berikut adalah nilai prediksi dari model tersebut. Kemudian ada minimax dengan sintaks sebagai berikut. Output yang didapat adalah nilai R kuadrat dari pemodelan wavelet hard thresholding minimax optimization dengan level 1 adalah 0,9896958 dan nilai MSE yaitu 486691929. Berikut adalah nilai prediksi dari model tersebut. Selanjutnya ada adaptif dengan sintaks sebagai berikut. Output yang didapat adalah nilai R kuadrat dari pemodelan wavelet hard thresholding adaptive optimization dengan level 1 adalah 0,9876745 dan nilai MSE dari pemodelan tersebut adalah 582166470. Berikut adalah nilai prediksi dari model tersebut. Estimasi regresi wavelet thresholding dengan fungsi soft. Yang pertama ada universal dengan sintaks sebagai berikut. Output yang didapat adalah nilai R kuadrat dari pemodelan wavelet hard soft thresholding universal optimization dengan level 1 adalah 0,9847812 dan nilai MSE adalah 718822448. Berikut adalah nilai prediksi dari model tersebut. Kemudian ada minimax dengan sintaks sebagai berikut. Output yang didapat adalah nilai R kuadrat dari pemodelan wavelet hard soft thresholding minimax optimization dengan level 1 adalah
0,9891964 dan nilai MSE adalah 510280337. Berikut adalah nilai prediksi dari model tersebut. Untuk selanjutnya ada adaptif dengan sintaks sebagai berikut. Output yang didapat adalah nilai R² dari pemodelan wavelet hard soft thresholding adaptive optimization dengan level 1 adalah 0,9876745 dan nilai MSE yaitu 582166470. Berikut adalah nilai prediksi dari model tersebut. Dari pemodelan regresi wavelet nonlinear diperoleh nilai R² dan MSE seperti tabel di atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbaiknya yaitu pemodelan hard universal dan hard minimax karena memiliki nilai MSE terkecil yaitu 486691929 dan R² 0,9896958. Oke, mungkin cukup sekian video presentasi pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.